Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu Wulandari. Saya dari kelas 5B Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang wireless security. Oke, sekarang kita akan masuk pada penjelasan apa itu wireless security. Wireless security adalah salah satu sistem keamanan yang terdapat pada jaringan nirkabel atau WiFi. Nah, karena sering terjadinya pembobolan akses WiFi, membuat penyedia layanan menerapkan fitur keamanan seperti WEP, WPA, WPA2 personal, dan WPA2 enterprise. Jadi di sini kita akan membahas apa itu WPA, WPA2, dan WEP. Oke, mari kita masuk pada penjelasan tentang jenis keamanan pada jaringan wireless. Ada beberapa keamanan pada jaringan wireless, yaitu yang pertama ada WEP. WEP adalah singkatan dari Word Equivalent Privacy, adalah salah satu metode pengamanan jaringan nirkabel, merupakan standar keamanan dan enskripsi pertama yang menggunakan wireless. Dan jenis enskripsi pertama kali dan paling rentan. Jika Anda ingin memilih enskripsi untuk mengamankan jaringan wireless, jangan menggunakan WEP. Sekarang kita masuk pada penjelasan tentang cara kerja dari WEP. Cara kerja dari WEP itu sendiri dengan cara akses point akan menentukan apakah klien sudah memasukkan kata sandi yang sesuai. Apabila kata sandi tersebut benar, maka akses point akan merespon positif dan langsung mengauthentikasi klien. Namun, apabila kata sandi salah, maka akses point akan merespon negatif dan klien tidak akan diberi autentikasi. Dengan kata lain, klien tidak dapat terhubung pada jaringan. Nah, ini adalah proses enskripsi WEP, ditampilkan dalam bentuk bagian. Dan di sini WEP pun memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari WEP itu sendiri, saat user hendak mengoneksikan laptopnya, user tidak melakukan perubahan setting apapun. Semua dilakukan secara otomatis, dan saat pertama kali hendak browsing, user akan diminta untuk memasukkan username dan password. Hampir semua komponen wireless sudah mendukung protokol ini. Jadi, pada jaringan WEP ini, saat pertama kali login, kita hanya perlu memasukkan password dan username. Jika benar, maka akan otomatis terkoneksi. Kelemahan dari WEP itu sendiri adalah masalah kunci yang lemah. Algoritma REC yang digunakan dapat dipecah. 2. WEP menggunakan kata kunci yang bersifat statik. Yang ketiga, masalah IV WEP dan masalah integritas pesan CR32. Dan yang kedua adalah WiFi Protect Access atau disingkat dengan WPA. Perkembangan selanjutnya menggunakan WPA yang resmi diperkenalkan pada tahun 2003, setahun sebelum WEP resmi tidak digunakan lagi. Enskripsi yang digunakan oleh WPA adalah 256 bit. WPA mengimplementasikan layar, yaitu layer 802.11i. WPA menggunakan metode TKIP yang mampu merubah secara dinamis. Protokol TKIP akan mengambil kunci utama sebagai starting point yang kemudian secara reguler berubah sehingga tidak ada kata kunci enskripsi yang digunakan dua kali. Enskripsi yang digunakan masih sama dengan WEP, yaitu RC4, karena pada dasarnya WPA ini merupakan perbaikan dari WEP. Jadi, dengan menggunakan metode TKIP, kata kunci enskripsi yang digunakan itu hanya boleh digunakan satu kali, tidak dapat digunakan untuk berulang kali. Artinya, jika kata kunci tersebut sudah digunakan, maka tidak dapat digunakan kembali. Nah, sekarang kita akan bahas kelemahan dari WPA, yaitu proses kalkulasi, enskripsi atau deskripsi yang lebih lama, dan data overload yang besar, dan belum semua wireless mendukung. Dan kelebihan dari WPA itu sendiri adalah meningkatkan enskripsi data dengan teknik TKIP, dan enskripsi yang digunakan masih sama dengan WEP, yaitu RC4, karena pada dasarnya WPA ini merupakan perbaikan dari WEP dan bukan suatu level keamanan yang benar-benar baru. Walaupun sudah ada beberapa device yang mendukung enskripsi AES, yaitu enskripsi dengan keamanan yang paling tinggi. Dan keamanan jaringan yang ketiga adalah WiFi Protect Access 2, yaitu disingkat dengan WPA2. Jadi tadi itu kan WPA1, ini pengembangannya kembali, yaitu WPA2. WPA telah dikembangkan pada tahun 2006 dan secara resmi digantikan oleh WPA2. Jadi pada 2006 WPA sudah digantikan oleh WPA2. Salah satu perubahan yang paling signifikan antara WPA2 dan WPA adalah menggunakan algoritma AES dan pengenalan CCIMP sebagai pengganti TKIP.
Jadi di WPA2 itu tidak menggunakan TKIP, melainkan menggunakan CCMP. WPA pun dibagi menjadi dua jenis, yaitu WPA2 Enterprise dan WPA2 Personal. Sekarang kita akan bahas kelebihan dari WPA2. Yang pertama, akses point dapat dijalankan sebagai model WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Cara mengkonfigurasikannya juga cukup sederhana. Jadi WPA2 itu lebih praktis dari WPA yang pertama. Dan kelemahan WPA2 itu hanya satu, adalah ketika sebuah klien melakukan koneksi ke AP di mana terjadi proses handshake, kita bisa melakukan brute force yang akan mencoba satu persatu password yang ada dengan didapatkan dari proses handshake tersebut. Nah, ini itu kelemahannya. Jadi kita itu bisa mengulang-ulang password, kita bisa acak, tapi dengan syarat menggunakan proses handshake. Nah, berikut ini adalah tabel dari WPA2. Di tabel ini itu melihatkan perbedaan antara WEP, WPA, dan WPA2. Mulai dari shaper, case size, IP size, data integrity, dan lain-lain. Seperti pada shaper, WPE, WPA, dan WPA2 menggunakan shaper yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke keamanan jaringan yang keempat, yaitu MIC filter. MIC address filtering digunakan untuk membatasi hak akses sesuai MIC address yang bersangkutan. MIC address yang terdaftar pada router WiFi diperbolehkan mengakses jaringan, sementara yang tidak terdaftar akan ditolak atau tidak dapat terkoneksi. Nah, meskipun demikian, MIC filter memiliki kelemahan, yaitu alamat MIC address masing-masing perangkat klien bisa diketahui dengan software dan dilakukan cloning MIC address. Setelah MIC address target bisa ditiru, maka dengan mudah seorang hacker masuk dalam jaringan WiFi tanpa terjadi konflik walaupun banyak MIC address sama yang terkoneksi dalam satu akses point. Jadi kelemahannya itu seperti itu, bisa digunakan oleh orang lain. Nah, jadi MIC addressnya itu bisa ditiru atau diduplikat sama orang lain, bisa digunakan sama orang lain, sama hacker-hacker, masih bisa diduplikat. Namun tenang saja, MIC address tetap memiliki kelebihan. Kelebihan dari MIC address filtering adalah dapat menyeleksi komputer atau laptop mana yang boleh masuk ke dalam jaringan berdasarkan MIC addressnya. Yang kedua, alamat MIC address harus terdaftar dahulu agar bisa terhubung dengan jaringan sehingga memperkecil hal-hal yang tidak diinginkan oleh yang bersangkutan. Yang ketiga, metode ini dapat digunakan untuk membatasi hak akses dari MIC address yang bersangkutan. Jadi tetap ada nilai plusnya ya, karena MIC address filtering dapat menyeleksi komputer atau laptop mana yang boleh masuk. Yang boleh masuk itu yang udah terdaftar. Jadi insya Allah aman. Nah, sekarang kita masuk ke WPA 3. Yang kelima itu WPA 3. Tadi ada WPA 2 dan ini WPA 3. Jadi protokol keamanan WiFi mendapat pembaharuan yang terakhir menggunakan WPA 2. Lembaga sertifikasi teknologi WiFi, WiFi Alliance, mengumumkan standar keamanan WiFi yang baru, yaitu WPA 3. Nah, di WPA 3 ini menggunakan SAE. SAE merupakan protokol pembentukan kata kunci berdasarkan autentikasi password. Protokol tersebut akan menghalangi peretas untuk menebak kemungkinan kombinasi password secara berulang-ulang menggunakan metode brute force. Peretas hanya diberi satu kali kesempatan untuk memasukkan password. Jika peretas ingin mengulang percobaan, ia harus mengoperasikannya langsung ke perangkat, yang berarti harus ada kontak fisik. Sistem keamanan ekstra juga disiapkan dengan sistem keamanan 192 byte security suite. Sistem ini menggunakan algoritma CNSA. Jadi, para peretas yang menggunakan metode brute force itu hanya diberi satu kali kesempatan untuk mencoba password. Jika salah, maka dia harus mengoperasikannya secara langsung atau harus ada kontak fisik. Jadi kalau udah satu kali salah, ya udah nggak bisa login lagi. Dan WiFi Alliance berharap WPA 3 akan populer di tahun 2019 dengan meningkatnya teknologi jaringan nirkabel baru, yakni WiFi 802.11ae. Memang tidak mudah
karena semua perangkat perlu diganti baru, baik router, jaringan, atau perangkat pengguna seperti laptop, smartphone, dan gadget, dan lain-lain. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf karena saya sendiri masih belajar.